Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan Teleponten, untuk tidak membuang waktu maka kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, dan sama saya hormati kepala KUA Kecamatan Palangga serta seluruh staf yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para penyuluh fungsional, penyuluh non fungsional, serta mitra KUA Kecamatan Palangga, saudara moderator, saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang sore hari ini menjelang sore. Kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua hingga yaumil kiamah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin dihubungi oleh Pak Kiai Pak Bur untuk membawakan narasumber terkait dengan revitalisasi. Tapi saya tidak menggunakan bahasa narasumber mungkin, karena lebih bagus kalau kita menggunakan bahasa silaturahmi. Saya pikir seperti itu karena kita ini bagian dari Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu, kenapa ini yang saya ungkap terkait dengan pondok pesantren? Karena ini bagian dari, saya katakan saya tidak akan melupakan tentang revitalisasi KUA, tapi ini bagian dari pembinaan generasi. Karena salah satu unsur atau komponen yang dalam revitalisasi ada namanya pembinaan generasi muda. Usah salah nih, ada namanya itu. Itu saya berharap pada teman-teman penyuluh fungsional maupun penyuluh non fungsional ini agar bisa disentuh juga pembinaan generasi. Jangan sampai kita berpikir urusan seksi teleponten. Mohon maaf Pak. Sekarang sudah ada regulasi yang baru revitalisasi. Apa yang direvitalisasi, apa yang dikembalikan, substansi dari KUA itu, yaitu tadi salah satunya unsur pembinaan generasi. Karena ini akan meneruskan generasi-generasi kita. Kita kan sekitar ya paling jauh di kapan 20 tahun sama gitu. Paling banyak itu. Jadi harus memang kita persiapkan. Harus kita persiapkan generasi itu Bapak Ibu sekalian. Itu dari segi pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu menaungi beberapa lembaga-lembaga yang kita miliki. Pondok pesantren ada namanya madrasah diniyah takliniyah. Nah ini madrasah diniyah takliniyah itu harus kita sentuh. Madrasah diniyah takliniyah ini itu berjumlah kalau di Goa itu sekitar 79 madrasah diniyah takliniyah. Ada di Bahulu, kalau di Palangga ada di Bahulu. Itu kita harus sentuh juga. Kita harus masuk di situ untuk melakukan pembinaan. Jadi memang luar biasa nih kerja-kerja kita ini dengan adanya program revitalisasi KUA ini. Saya pikir ini akan semakin menantang kita.
semakin menantang, semakin menggugah kita untuk melakukan gerakan-gerakan pembinaan, khususnya kepada generasi-generasi penerus kita. Itu yang paling penting. Madrasah diniyah, tadi juga saya dapat informasi karena kita ini adalah ujung tombak dari Kementerian Agama, penyuluh-penyuluh agama, baik yang penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama non fungsional. Ini harus kita percayakan. Tadi saya dapat informasi bahwa guru-guru madrasah diniyah takmiliyah ini sudah dijamin untuk peningkatan kualifikasi S1, karena memang ada beberapa guru-guru kita di diniyah takmiliyah ini belum melanjutkan perkuliahan, hanya tamat aliyah saja. Coba bayangkan, tamat aliyah mengajar juga di situ di diniyah takmiliyah. Ini kan lucu ini kalau dari segi metode ini tidak paham, tidak mengerti. Berbeda dengan kita yang sudah memiliki kualifikasi, yang terqualified, akhirnya kita bisa mempunyai metode seperti katakan Ustaz Hasan. Ustaz Hasan ini kan pernah menjadi guru di salah satu madrasah di Bandung Barat. Artinya metode-metode untuk melakukan interaksi di kelas itu sudah paham betul. Apa-apa yang diajarkan di diniyah takmiliyah itu hampir sama dengan di madrasah. Dia belajar Quran hadis, dia belajar sejarah kebudayaan Islam, dia belajar fikih dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau hal-hal seperti itu kan teman-teman penyuluh agama, teman-teman penghulu, saya pikir tidak berat kalau begitu. Jadi tadi pesannya Bapak Kepala Kantor menekankan kepada kita semua agar betul-betul disentuh lembaga-lembaga pendidikan itu. Kasihan ini, guru-guru diniyah takmiliyah ini sekarang memang sangat kurang, bahkan hampir mati, Pak. Hampir mati. Yang madrasah diniyah ini kan yang sasarannya adalah itu siswa-siswi yang ada di sekolah umum, bukan yang sekolah di madrasah. Memang namanya madrasah, tapi siswa-siswinya itu kita lebih fokus dibina atau kita bina itu adalah dari siswa-siswa yang di sekolah umum. Coba bayangkan, di sekolah umum itu per pekan itu hanya 3 jam. Belajar agama hanya 3 jam di sekolah umum sepekan. Kalau di madrasah 10 jam. Coba, kalau di pondok pesantren itu 24 jam belajar agama. Tidur mana yang tidak belajar agama? Jadi itu tadi. Jadi kita kembali ke situ. Salah satu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ingin saya katakan terkait dengan yang kita bina di seksi PT Pondok itu LPI, Lembaga Pendidikan Quran. Nah ini saya bersyukur pada Pak Mulkan sering dia share di grup Kemenak. Itu kalau setiap turun ada lembaga baru PPI, dia turun sama Pak Ustaz Hasan pernah saya lihat Pak Kasih. Beliau turun, kemudian dia share di grup bahwa telah melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keberadaan lembaga itu. Saya pikir ini sangat baik ini. Saya pikir teman-teman kepala KW yang lainnya ini perlu dicontoh. Perlu dicontoh karena kalau kami coba ya kan, TPQ itu berjumlah 1.536 TPQ se-Kabupaten Goa. Ini kan luar biasa kalau kami mau sentuh semua. Saya sisa 12 tahun pensiun atau 13 tahun pensiun, berarti mungkin saya tidak dapat itu. Nah, tidak habis itu saya dapat. Tidak habis. Jadi saya berharap teman-teman kepala KW, khususnya Pak Mulkan, teman-teman penyuluh, ini juga harus dilakukan sentuhan-sentuhan seperti itu. Saya pikir banyak sumber daya manusia yang kita miliki, banyak sumber daya, banyak potensi yang kita miliki. Khususnya di Kecamatan Palangga ini luar biasa. Tadi saya katakan bahwa setiap ada lembaga masuk TPQ itu dikontrol dulu oleh Pak Kepala KW dengan yang lain. Memang
di dalam petunjuk teknis itu harusnya seperti itu, diverifikasi. Gasing temai ajaran-ajaran apa tidak? Karena kami selalu berkomunikasi dengan pihak stakeholder di luar, termasuk BNPT, kemudian Badan Intelijen. Ini selalu di situ. Kita ditekankan di situ. Sentuh mereka. Saya pikir ini selaras dengan apa yang menjadi program Pak Menteri Agama revitalisasi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya juga tak lupa banyak terima kasih kepada Pak Kasih Dimas. Saya diundang untuk menghadiri kegiatan ini. Saya pikir ini sebuah kehormatan bagi saya hadir di tengah-tengah kita untuk bertukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan ini betul-betul berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kita. Kemudian ada beberapa yang saya catat tadi. Kemudian terkait dengan layanan terintegrasi. Ini tak kalah pentingnya tadi yang saya katakan. Semua layanan-layanan yang kami miliki di PG Pontren itu terintegrasi. Mulai dari perizinan operasional, kemudian data-data lembaga, kemudian sistem informasi bantuan yang kami miliki, itu semua terintegrasi. Jadi tidak ada lagi istilah dibilang anu ini, pondok ini, TPQ, tidak ada lagi. Saya pikir itu. Kemudian ada beberapa sistem-sistem layanan juga yang disampaikan oleh Pak Direktur PD Pontren, Pak Suyono kemarin. Kami juga sekarang dalam tahap digitalisasi pondok pesantren. Jadi hampir semua seperti di madrasah. Di madrasah itu sudah menggunakan sistem digital pembelajarannya. Insyaallah mungkin nanti kita juga di seksi PD Pontren akan mendorong percepatan digitalisasi pada pondok pesantren. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, saya mohon maaf ini Pak Kasih Dimas. Saya kemarin jalan-jalan dipanggil oleh lembaga CPD di dataran tinggi, dosen nama kecamatannya untuk menjaga kode etik. Ada 2 kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di situ, seperti katakanlah di PPT, itu munakasah dan wisuda santri. Tapi saya sayangkan di situ tidak ada penyuluh PNS maupun penyuluh non fungsional yang ada di situ. Bahkan kepala KUA sendiri tidak ada. Ini kan sebuah ketidakwajaran. Harusnya kita menjadi contoh di situ. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, justru yang menjadi tokoh sentral di situ tidak ada. Ini mudah-mudahan bisa juga kita jadi semacam evaluasi bagi kita semua. Semoga kalau kita sudah hari ini, saya munakasa santri, wisuda santri, kamu katanya untuk penyuluh agama, pasti dorong yang santri-santri, pasti dorong ini. Nah, karena penyuluh agama ya lagi latihan, apalagi santri kan begitu ceritanya. Kemudian mungkin juga dari data kelembagaan, insyaallah mungkin tadi saya bincang-bincang dengan Pak Kasih Dimas untuk memperlihatkan dan melayani masyarakat. Itu tentunya kita harus menggunakan data-data untuk menentukan arah kebijakan, harus menggunakan basisnya adalah data. Saya sekarang memang sementara merampungkan data karena datanya sekarang kan menggunakan aplikasi. Kita harus impor datanya, baru kita bina per kecamatan. Insyaallah mungkin tidak begitu lama Pak Kasih Dimas, saya akan menyampaikan dengan teman-teman lain terkait dengan data-data tersebut. Mungkin itu dari prinsipnya adalah yang terakhir sekali mungkin saya ingin sampaikan. Mari saya mengajak kepada kita semua agar paling tidak ini adalah menjadi renungan kita yang tadi disampaikan, kejadian-kejadian setelah ada tadi kepala KUA tidak hadir. Mungkin ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman juga fungsional dan non fungsional bisa memberikan kontribusi positif kepada lembaga-lembaga pendidikan yang kita bina bersama demi menjaga generasi penerus kita untuk selanjutnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.